Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang reaksi asam basa. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Kita awali pembelajaran kita seperti biasa ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nantinya kalian pelajari kali ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Kita langsung masuk di reaksi asam basa. Ada beberapa reaksi asam basa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah reaksi asam dengan basa, atau bisa juga reaksi ini disebut sebagai reaksi penetralan. Nah, yang kedua adalah reaksi oksida basa dengan asam. Yang ketiga adalah reaksi oksida asam dengan basa. Dan yang keempat ada reaksi logam dengan asam kuat encer. Yang kelima nanti ada reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Asam sendiri kalian sudah tahu cirinya ada H, basa cirinya mengandung OH, ion OH-. Ada oksida basa, ada oksida asam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa beda oksida asam dan juga oksida basa. Yang pertama dulu kita belajar dulu tentang reaksi asam dengan basa atau disebut sebagai reaksi penetralan. Nah, untuk asam ketika direaksikan dengan basa, hasilnya selalu garam dengan air. Ketika ini direaksikan, nanti kita akan lihat contohnya di sini. Tuliskan reaksi antara larutan asam bromida dengan larutan kalium hidroksida. Jadi kalian harus tahu dulu rumus kimia dari asam bromida dan juga kalium hidroksida. Jadi ini dia, asam bromidanya adalah HBr, kemudian kalium hidroksida adalah KOH. Nah, ini nanti hasilnya apa? Bisa kita lihat ya, HBr nanti dia di sini terurai menjadi H+ dengan Br-. Kemudian KOH itu kan dia terdiri dari K+ dengan OH-. Yang positif di sini pasti dia akan bereaksi dengan yang negatif dari sini, yaitu dengan OH-. Nah, ini pun juga sama, Br- akan bereaksinya juga dengan yang positif ya, karena sesama yang muatannya sejenis berarti dia tidak bisa bereaksi. Jadi Br- tidak bereaksi dengan OH-, tapi dia akan mengikat K+. Jadi nanti di sini terbentuklah di sini adalah KBr dan juga karena dari K+ dengan Br- kemudian H+ dengan OH-, nanti dia terbentuk H2O. Oke, jadi ini dia reaksi rumusnya ya, HBr ditambah dengan KOH dia menjadi KBr plus H2O. Nah, ini nanti kalau ditanya adalah reaksi ion lengkapnya, kita tinggal buat dulu reaksi ion untuk masing-masing senyawanya. HBr terionisasi dia menjadi H+ Br-, KOH dia menjadi K+ dengan OH-, KBr berarti K+ dengan Br-, dan H2O dia tidak terion. Jadi di sini dia tetap ya. Jadi di sini ion adalah HBr, tinggal dari KOH-nya, sini adalah KBr. Ya, nanti tinggal kita lihat di sini ada ion yang sama tidak di sebelah kiri dengan kanan. Kalau ada yang sama berarti tinggal kita coret. Nah, karena ada ion yang sama yaitu Br- di kiri dan Br- di kanan, berarti Br- ini bisa kita coret. Kemudian ion yang sama lagi adalah K+. Berarti K+ ini bisa kita coret lagi seperti ini. Nah, ini adalah reaksi ion lengkap jadi seperti ini. Ini kita akan mencari reaksi ion bersih. Jadi sisanya tinggal kita tulis nih yang belum dicoret ya. Jadi yang ini adalah sisanya H+ dengan OH- di sebelah kiri tanda panah. Sebelah kanannya ada H2O. Jadi reaksi ion bersihnya adalah seperti ini. Ya, H+ plus OH- dia menjadi H2O. Contoh selanjutnya, tuliskan reaksi antara larutan asam sulfat dengan natrium hidroksida. Asam sulfat sendiri rumus kimianya adalah H2SO4, natrium hidroksida adalah NaOH. Jadi ketika dia direaksikan seperti ini, nanti hasilnya apa? Sama seperti tadi, kita harus tahu dulu H2SO4 itu terdiri dari H+ dengan SO4 2-. Nah, NaOH itu terdiri dari Na+ dengan OH-. SO4 ini muatannya selalu 2-. Ya, ini adalah ion sulfat. Jadi kalau kalian lupa muatan SO4 berapa, tinggal kalian lihat aja nih angka di depan H-nya. Karena ini sudah kali silang, jadi 2 ini adalah sebagai muatannya SO4 2-. Oke, jadi kemudian di sini nanti SO4 2- yang akan bereaksi dengan Na+, ya terbentuklah Na2SO4 karena 2-nya sudah pindah ke depan Na. Ya. Kemudian nanti ada H+ dengan OH-, nanti dia akan membentuk H2O. Jadi di sini hasilnya yaitu Na2SO4 plus H2O. Kita lihat nih reaksi ini sudah setara belum ya. Jadi kan kalau kita tulis ulang dia bentuknya seperti ini nih. Nah,
kita setarain dulu. Untuk menyetarakan reaksi seperti biasa, logam dulu yang kita setarakan. Nah, ada H, ada S, ada O, ada Na. Nah, karena logamnya Na, berarti kita setarain dulu Na-nya. Na di kiri 1, Na di kanan dia ada 2, berarti sini dikalikan 2 supaya sama. Oke, kemudian S, ya, karena O dan H disetarakannya terakhir. S-nya 1 di kiri, S-nya 1 juga di kanan, dia sudah sama. Kemudian kita samain jumlah H-nya. H di kiri 2 ditambah lagi 1 kali 2 ya, berarti dia 4. H di kanan baru ada 2, berarti sini dikalikan lagi dengan 2. Jadi biar sama jumlah H-nya sama dengan 4. Sekarang kita cek O-nya. O di kiri 4, di sini ada lagi 1 kali 2 jadi 6 ya. 1 kali 2 2 ditambah 4 jadi 6 ya. Kemudian di sini ada 4 ditambah dengan 1 kali 2, hasilnya 2 ditambah dengan ini 4 hasilnya 6. Jadi sama-sama jumlah O di kiri dan kanan adalah 6. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, kemudian ini dia reaksi setara yang tadi. Kalau kita mau cari reaksi ion lengkapnya, kita tuliskan nanti dia seperti ini. Ya, H2SO4 itu dia menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-, 2NaOH berarti Na+, karena dia punya koefisien 2, kita tulisin juga nih koefisiennya 2. Ini juga 2 ya, seperti itu. Kemudian Na2SO4 berarti dia kalau diionisasi menjadi 2Na+ dengan SO4 2-. H2O-nya dia tetap ya. Nah, yang sama ada SO4 2- di kiri, ada SO4 2- di kanan, kita coret. Ada lagi yang sama yaitu 2Na+. Di sini pun juga ada 2Na+ sama. Nah, sisanya siapa? Ini nanti kita tulis sebagai ion bersihnya seperti ini ya. Nah, sisanya yang tidak dicoret yaitu 2H+ dengan 2OH- kita tulis seperti ini. Sebelah kanannya ada 2H, 2O. Inilah reaksi ion bersihnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah reaksi oksida basa dengan asam. Oksida basa, kalau senyawa oksida berarti senyawa tersebut mengandung O. Nah, basa ini dia kan berarti unsur-unsur yang ada di golongan 1A dan 2A atau golongan alkali dan alkali tanah ya. Jadi oksigen yang mengikat salah satu unsur yang ada di golongan 1 atau golongan 2, inilah disebut sebagai oksida basa. Nah, jadi kalau oksida basa direaksikan dengan asam, hasilnya adalah garam dan air. Contohnya nanti dia di sini reaksi antara kalsium oksida dengan asam bromida. Kalsium itu lambangnya Ca muatannya 2+ karena ada di golongan 2. Oksigen, oksida itu adalah oksigen, lambangnya O, yaitu O2- berarti Ca2+ dengan O2- jadilah CaO ya. Asam bromida adalah HBr. Jadi nanti ditulisnya seperti ini. CaO plus HBr, nanti dia akan menjadi CaO-nya terurai jadi Ca2+ dengan O2-. Di sini ada H+ dengan Br-. Nah, nanti dia di sini berarti Ca-nya akan berikatan dengan Br-nya, O2- akan mengikat H+ ya. Jadi Ca2+ dengan Br- terbentuk CaBr2, O2- dengan H+ berarti terbentuk H2O. Karena ini kan tinggal kali silang ya. 2-nya pindah ke depan Br, Br-nya muatannya 1 pindah ke depan Ca, jadilah terbentuk CaBr2. Nah, H+ dengan O2-, ini tinggal kita kali silang, 2-nya pindah ke depan H, 1-nya pindah ke depan O, terbentuklah dia H2O. Ya, kita setarain lagi nih. Kenapa di sini dia ada 2? Karena nanti dia jumlah Br kan nggak sama nih. Br di kanan dia 2, di kiri kan baru 1. Makanya nanti dia di sini dikali koefisien dengan 2. Ya. Karena Ca-nya tadi udah sama ya, sama-sama 1 nih. Jika kita setarain Br, hanya 2, di kiri 2, di kanan juga 2 sudah sama. O-nya di kiri 1, O di kanan dia juga 1, berarti sudah setara. Nah, dari reaksi yang sudah setara ini, kita akan buat reaksi ion lengkap. Untuk membuat reaksi ion lengkap, kita harus perhatikan wujud-wujud zatnya. Ketika wujudnya S, berarti dia tidak bisa terionisasi. Jadi kita tetap tulis dia sebagai CaO. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini. CaO yang wujudnya S, kemudian di sini adalah 2H+ dari 2HBr ya, ditambah dengan 2Br-, ini adalah hasil ionisasi dari 2HBr. CaBr2 wujudnya aki atau larutan, berarti dia bisa terionisasi nih Ca2+ dengan 2Br-. H2O bentuknya liquid nih, jadi dia tidak terionisasi. Nah, kemudian kita cari lagi yang sama yaitu ada Br-. Ya, di sini ada 2Br- juga di kanan, berarti kita coret. Ada lagi kah yang sama nih kayak di kanannya? Ternyata tidak ada, berarti tinggal kita tuliskan reaksi ion bersihnya, yaitu tinggal kita tulis CaO 2H+ ya, di kanan ada Ca2+ dan juga H2O. Jadi kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. Inilah reaksi ion bersihnya. Oke, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah reaksi oksida asam dengan basa.
oksida berarti mengandung oksigen atau O, asam berarti nanti ini dia oksidanya mengikat unsur-unsur non-logam. Nah, jadi kalau oksida asam bereaksi dengan basa, dia akan menghasilkan garam dan air. Contohnya di sini adalah reaksi karbon dioksida dengan larutan kalsium hidroksida. Karbon dioksida kalian sudah kenal yaitu dengan lambang CO2. Larutan kalsium hidroksida yaitu CaOH 2 kali karena Ca-nya 2+, OH hidroksida adalah OH-. Jadi Ca2+ dengan OH- terbentuklah CaOH 2 kali. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Ya, kemudian nanti di sini jadinya apa? Garamnya nih. Karena di sini ada Ca, ada CO2. CO2 ini tidak terurai. Jadi Ca dengan CO2 ini nanti terbentuklah dia CaCO3. Ya. Ini adalah batu kapur. Nanti hasilnya di sini dia menghasilkan air. Air lambangnya adalah H2O. Nah, kemudian dari sini kita lihat reaksi ion lengkapnya. Karena dia sini wujudnya gas, berarti dia tidak terionisasi. Ya, jadi yang terionisasi hanyalah yang berwujud aki atau larutan. Jadi kita bisa tuliskan nanti bentuknya seperti ini. CO2-nya tetap, kemudian di sini CaOH 2 kalinya terion menjadi Ca2+ dengan 2 OH-. CaCO3-nya di sini pun juga tetap karena dia wujudnya adalah S. H2O-nya pun dia juga sama yaitu S. Nah, sekarang kita lihat ada ion yang sama nggak di sebelah kiri dan kanan tanda panah? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada yang perlu kita coret kiri dan kanannya. Ya, berarti kalau ini adalah disebut reaksi ion lengkap, ketika ditanya reaksi ion bersihnya seperti apa? Karena di sini tidak ada yang dicoret, otomatis nanti reaksi ion lengkapnya akan sama dengan reaksi ion bersih. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di reaksi logam dengan asam kuat encer. Nah, ketika logam direaksikan dengan asam kuat encer, nanti dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Oke, contohnya nanti dia di sini reaksi logam zinc atau Zn dengan larutan asam sulfat encer. Berarti nanti ada Zn bereaksi dengan H2SO4, hasilnya nanti dia garamnya yaitu garam ZnSO4 plus H2O. Plus H2 karena dia dihasilkan gas hidrogen ya, tidak lagi dihasilkan air. Oke, ini dia reaksi antara logam Zn dengan asam sulfat. Oke, dari reaksi ini nanti kita ditanya reaksi ion lengkapnya, berarti ini kan wujudnya padat nih, dia tidak terurai, berarti dia tetap Zn, H2SO4 terurai menjadi 2H+ dengan SO4 2-, ZnSO4 terurai dia menjadi Zn2+ plus SO4 2- ya, terion ya. H2-nya tetap karena dia wujudnya adalah gas. Nah, dari sini kita cek ada ion yang sama atau tidak. Ternyata ada, yaitu SO4 2- ya. Berarti ini kita coret SO4 kiri dan kanannya. Nah, tinggal tersisa ion-ion ini atau unsur-unsur ini. Tinggal kita tuliskan lagi ion bersihnya, yaitu adalah Zn, ada 2H+, sebelah kanannya ada Zn2+ plus H2 yang wujudnya adalah gas. Di reaksi selanjutnya yaitu reaksi yang kelima adalah reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Nah, di sini secara umum dapat dituliskan sebagai AB plus CD, dia menghasilkan AD plus CB. Jadi A yang tadinya mengikat B dengan C mengikat D, nanti dia berganti atau bertukar nih, jadi A mengikat D, C-nya jadi mengikat B. Jadi unsur atau A, C ini yang di depan ini adalah ion-ion yang positif, sedangkan yang di belakang yaitu B sama D itu adalah ion-ion yang negatif. Jadi di sini A yang tadi mengikat B, ya dia B ini akan bertukar dengan D. Jadi D-nya menempati B, B-nya menempati D. Ya, jadilah dia di sini AD ya di produknya nih. Sedangkan C yang tadinya mengikat D karena sudah digantikan kedudukan D dengan B, jadilah di sini si C-nya mengikat B. Jadi CB. Nah, AB dan CD di sini dia dapat berupa asam, basa ataupun garam. Kita lihat contohnya di sini. Tuliskan reaksi nanti antara larutan timbal 2 nitrat dengan larutan kalium iodida. Nah, timbal ini kan simbolnya Pb. Dia punya di sini bilangan oksidasinya 2, berarti Pb muatannya adalah 2+. Nitrat sendiri isi ionnya atau simbol ionnya adalah NO3-. Nah, kalium iodida itu adalah K+ dengan imin. Jadi nanti di sini Pb 2+ dengan NO3-, jadilah Pb NO3 2 kali, K+ dengan imin terbentuklah Ki. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Ini adalah timbal 2 nitrat, ini adalah kalium iodida. Hasilnya nanti apa? Kita pakai prinsip ini. Jadi tadi si Pb mengikat NO3, berarti ini nanti kita tukar nih NO3 dengan I-nya.
Jadi sekarang PB akan mengikat I, ya, terbentuklah nanti PBI2. Kenapa PBI2? Karena PB muatannya 2 plus nih dari sini ya, I-nya muatannya adalah -1, jadi PB2 plus dengan I min, terbentuklah PBI2. Kemudian nanti ada NO3 akan mengikat K, jadi K plus dengan NO3 min, terbentuklah dia KNO3. Kita cek reaksi ini apakah sudah setara atau belum. Kita awali menyetarakan dengan unsur logam. Di sini ada logamnya, yaitu adalah K. K di kiri 1, K di kanan juga 1, jumlahnya sudah sama. Tidak ada logam lagi. Kita lihat, sekarang kita lihat aja dari I. I di kiri 1, I di kanan dia ada 2. Berarti supaya sama, di sisi sebelah kiri kita kalikan dengan 2 nih. Ya, oke, sekarang kalau sudah dikalikan 2, berarti kan udah setara I-nya. Kita cek lagi unsur yang lain. PB di kiri 1, di kanan 1, sudah setara. Ya, kemudian dia nanti di sini N-nya dia ada 2. Ya, 1 kali 2, sedangkan ini N-nya baru ada 1. Supaya sama 2, berarti sini kita kalikan dengan 2. Ya, jadi K-nya pun juga ikutan 2 nih ya, karena dia punya koefisien 2, di sini pun juga sudah 2, berarti sudah setara. Kita lihat O-nya, O di kiri 6 nih, 3 kali 2 6. O di kanan pun juga 3 kali 2 6, berarti reaksinya sudah setara. Tinggal kita lanjutkan, ini dia reaksi yang tadi, kita buat dia reaksi ion lengkapnya. Ya, yang bisa berion adalah zat-zat yang berwujud aki atau larutan. Jadi kalau kita buat reaksi ion ya, dapat ditulis seperti ini. PbNO3 2 kali dia terurai menjadi Pb2 plus dengan 2NO3 min, kemudian 2Ki dia terion menjadi 2K plus dengan 2I min. Ya, Pbi2 tidak terion karena dia wujudnya adalah padat. Kemudian 2KNO3 terionisasi menjadi 2K plus dengan 2NO3 min. Ya, jadi di sini koefisien tetap 2 karena supaya menyamakan supaya jumlahnya sama tetap dengan yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita cek adakah ion yang sama sebelah kiri dan kanan? Kalau ada berarti kita coret. Ternyata yang sama adalah ada di sini NO3. NO3 min di kiri kita coret ya karena sama-sama jumlahnya 2. 2 NO3 min, di kanan juga 2 NO3 min, kita coret. Kemudian ada lagi apa yang sama nak? Yaitu adalah K plus. Di sebelah kiri ada 2K plus, di sebelah kanan ada 2K plus. Makanya nanti dia di sini akan kita coret dua-duanya. Sudah tidak ada lagi yang sama, berarti tinggal kita tuliskan sebagai reaksi ion bersih. Yaitu di sebelah kiri tinggal ada Pb2 plus dengan 2 min, sebelah kanannya tinggal Pbi2. Jadi kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. Inilah reaksi ion bersihnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.